Selamat datang di Ospek, obrolan seputar perpajakan. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya? Semoga kawan pajak sehat selalu ya. Berjumpa dengan kami, tim penyuluh KPP Pratama Sidoarjo Selatan dalam Ospek kita yang kedua ini. Di Ospek ini kita akan membahas isu-isu terkini atau informasi-informasi perpajakan lainnya. Baik kawan pajak, kawan pajak tentunya pernah mendengar atau bahkan sudah tahu bahwa NIK atau nomor induk kependudukan sekarang akan difungsikan menjadi NPWP. Bagaimana itu? Kita telah kedatangan bintang tamu spesial nih, narasumber kita yang kesehariannya selalu bergulat dengan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi duta usaha kita lalu bukan lagi kemampuannya dalam NPWP ini. Telah datang bersama kita yaitu narasumber kita Kak Jesya. Halo Kak Jesya. Hai Kak Kairi, hai kawan pajak semuanya. Perkenalkan, nama saya Jesya. Saya petugas TPT di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Oke, Kak Jesya. Jadi pada ospek kali ini kita akan membahas mengenai NIK menjadi NPWP. Iya, benar. Oke. Menurut Kak Jesya, kenapa sih pemerintah kok dalam hal ini DJP menggunakan NIK sebagai NPWP? Jadi dasar atau landasan NIK menjadi NPWP itu kan tertuang di PMK 112 tahun 2022. Itu dasarnya untuk salah satunya mendukung kebijakan pemerintah itu satu data. Jadi kalau biasanya kita ngurus apapun itu, misalnya ngurus SIM, ngurus BPJS, terus ngurus di bank, apapun itulah butuh NIK, butuh KTP ya, KTP, butuh NPWP. Nah, untuk meringkas itu semua, untuk menjadikan satu biar nggak banyak kartu lah di dompet ya, kan kasihan nanti dompetnya nggak ada isinya, cuma kartu doang kan. Jadi diringkaslah NIK menjadi NPWP gitu. Jadi seperti itu kawan pajak, supaya bisa lebih ringkas. Jadi nanti dompetnya bukannya full kartu, tapi malah full bond atau full duit kan lebih mending ya. Iya, amin. Kemudian apakah semua orang yang punya NIK bakal jadi wajib pajak? Kan NIK jadi NPWP nih. Oke. Semua orang kan punya NIK. Apakah bakal jadi wajib pajak semua yang punya NIK itu? Seperti apa itu? Semua warga negara Indonesia ya itu kan punya NIK, otomatis mereka memang wajib pajak gitu. Cuma yang wajib mendaftarkan NPWP itu adalah minimal berusia 18 tahun ya Mas. Jadi nanti kalau misalnya walaupun dari SD sudah ada NIK, belum tentu dia punya NPWP, tetap harus mendaftarkan diri di saat umurnya sudah mencapai 18 tahun gitu Mas Kairi. Oke, jadi tetap harus mendaftarkan ya. Iya. Itu kita datang ke KPP atau otomatis secara online dapat NPWP itu? Jadi dia tetap mendaftarkan dirinya ya. Jadi NIK itu tidak serta-merta menjadikan dia itu NPWP-nya, tetap harus ada prosedur administrasi dia mendaftarkan dirinya dulu gitu. Jadi dia mendaftarkan dirinya atau mendaftarkan NIK-nya untuk dijadikan NPWP gitu. Oke, jadi wajib pajak itu bukan semua orang yang punya NIK, tapi semua orang yang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak. Seperti ya Kak ya? Ini mulai kapan ini Kak berlakunya ini Kak? Jadi kawan pajak PMK 112 tahun 2022 ini sebenarnya sudah berlaku sejak 14 Juli 2022. Cuma dari aturan itu nanti akan full digunakan mulai tanggal 1 Januari 2024 Gitu. Jadi bagi kita nih, kita kan sebagai ASN otomatis sudah punya NPWP nih. Iya. Apakah kita bisa langsung menggunakan NIK kita sebagai NPWP atau ada prosesnya terlebih dahulu Kak? Oke. Jadi begini ya kawan pajak, NIK yang menjadi NPWP itu harus tetap melakukan pemadanan data atau pemutakhiran data. Jadi bagi wajib pajak atau kawan pajak di rumah yang belum melakukan pemutakhiran data, silahkan melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran datanya itu Kak Kairi ada beberapa cara. Jadi bisa lewat DJP online, kemudian bisa datang langsung ke KPW atau melalui kirim pajak atau saluran tertentu yang telah ditentukan.
gitu. Nah, batas waktunya ini juga itu sampai tanggal 31 Desember 2023 gitu. Jadi selama jangka waktu itu dari mulai 14 Juli sampai 31 Desember 2023, para wajib pajak khususnya yang orang pribadi harus melakukan pemajaran data. Iya, benar. Itu caranya gimana Kak? Coba contohin satu dong Kak. Misalkan yang pakai kita sendiri nih, yang lewat online, DJP online, kan wajib pajak pada punya nih, kawan pajak nih. Itu caranya gimana coba? Jadi kawan pajak kalau misalnya sudah bisa akses di DJP online, tinggal masuk aja, terus nanti di bagian profilnya Kak. Jadi di Masuk ke bagian profil ya? Iya benar, nanti masuk ke profil, tinggal dimasukkan NIK-nya. Terus diklik valid atau tidaknya, nanti kan di situ muncul. Setelah itu nanti tinggal disesuaikan data-datanya, apakah sudah sesuai dengan data terkini apa enggak. Jadi data yang dimasukkan adalah data yang paling terbaru ya. Jadi mulai nomor telepon, alamat email, nomor NIK dan nomor KK-nya gitu. Jadi yang harus dimasukkan itu data terbaru. Iya. Oke. Kemudian katakanlah kita nyoba di sini di rumah nih. Kemudian ternyata ada statusnya data tidak valid. Itu artinya apa ya Kak ya? Nah, biasanya case-case yang seperti itu adalah tidak sesuainya nama di NPWP dan di KTP-nya gitu. Misalnya dia mencantumkan gelar, nah itu mereka masih belum bisa melakukan pemutakhiran data sendiri ya dari DJP online. Nah itu kawan pajak bisa datang langsung ke KPP atau KPP terdaftarnya ya. Bukan di jadi ya. bisa di mana aja, harus di KPP terdaftarnya untuk melakukan perubahan data, disesuaikan namanya, NIK-nya, alamat email dan nomor telepon gitu. Berarti kalau muncul pesan data tidak valid, kita sebagai wajib pajak harus datang ke KPP ya Kak ya? Ke KPP untuk terdaftar. melakukan pemutakhiran secara manual. Iya benar. Nanti setelah itu kita bisa menggunakan aplikasi lagi. Iya bisa. Nanti otomatis langsung ini ya sinkron ke DJP online-nya, langsung muncul tuh NPWP elektroniknya dengan 16 digit NPWP terbaru. 16 digit NPWP terbaru itu adalah NIK-nya gitu. 16 digit NPWP terbaru itu adalah NIK-nya. Iya. Oke. Jadi seperti mudah sekali cara pemajaran datanya itu ya Kak ya? Iya. Tinggal lewat DJP online, klik selesai. Iya benar sekali. Bingung ke KPP terdaftar langsung nanti dibantu oleh petugasnya. Iya. Oke. Kemudian nih, kalau wajib pajak nih dalam hal ini khususnya wajib pajak orang pribadi, Iya. kalau tidak melakukan pemajaran data itu apa sih konsekuensinya kan? Jadi wajib pajak atau kawan pajak semua kan dikasih waktu nih sampai tanggal 31 Desember 2023 untuk melakukan pemutakhiran data. Nah, apabila tanggal 1 Januari 2024 itu masih belum bisa menggunakan melakukan pemutakhiran data, nanti nggak bisa akses ke layanan lain yang memerlukan administrasi perpajakan gitu. Jadi nanti diharapkan per 1 Januari 2024 semua layanan yang menggunakan administrasi perpajakan itu sudah pakai NIK yang menjadi NPWP. Artinya misalkan kita mau pinjam bank, kemudian itu kan perlu NPWP nih. Nah kalau kita nggak melakukan pemajaran data itu datanya bakal error di sana ya? Kemungkinan seperti itu, saya juga kurang tahu ya. Tapi isunya layanan perpajakannya tidak bisa nanti. Maksud layanan yang menggunakan administrasi perpajakan ya, gitu. Yang mensyaratkan nanti itu NPWP. Jadi sangat penting sekali nih ya. Iya, untuk benar sekali. pengubahan data dari NPWP 15 digit ke 16 digit. 16 digit. Itu kan tadi yang orang pribadi nih. Iya. Orang pribadi yang penduduk itu dia pakai NIK. Gimana kalau untuk orang pribadi yang warga negara asing atau wajib pajak badan, itu NPWP 16 digitnya seperti apa Kak? Oke, kawan pajak tadi yang NIK menjadi NPWP itu kan bagi wajib pajak penduduk ya, penduduk Indonesia. Untuk badan dan cabang itu berbeda lagi Kak. Jadi kalau yang cabang itu tinggal ditambahin 0 di 15 digit NPWP-nya. Jadi misalkan nih NPWP-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 1 7 0 0 0. Nah, itu nanti per 1 Januari 2024 NPWP-nya akan menjadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 1 7 0 0 0 gitu. Itu untuk yang badan. Jadi tinggal yang tambahin badan. 0 aja di depan NPWP-nya.
Gimana kalau dengan yang NPWP cabang? Ya, kalau cabang NPWP gimana? cabang itu nanti akan diterbitkan NIPKU namanya, nomor induk tempat kegiatan usaha. Gitu. Oh gitu. Jadi NIPKU itu formatnya sama-sama NPWP atau nanti ada sendiri? Nanti ada sendiri diterbitkan dari kantor pusat. Itu nanti ada sendiri ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu kawan pajak. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi penduduk untuk format NPWP 6 digitnya menggunakan NIK. Sedangkan selain wajib pajak orang pribadi penduduk untuk format NPWP 16 digitnya ditambahi angka 0 di depannya. Nah, terus bagi wajib pajak cabang nih untuk NPWP-nya nanti akan tidak berlaku, akan digantikan dengan NIPKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Iya, maaf. Tadi saya ada kesalahan sedikit. Ya itu maksudnya. Gitu. Oke, kemudian Kak, untuk ini kan berlakunya 1 Januari 2024 ya. Nah, kalau lebih dari 1 Januari 2024 kita tidak melakukan pemadangan data, itu bakal otomatis kita nggak bisa menggunakan layanan-layanan perpajakan. Iya. Baik Kak Jisha. Jadi untuk terkait di aturan PMK 112 ini kan intinya penggunaan NPWP dengan format 16 digit ya. Iya, benar. Di mana kita dari awalnya menggunakan NPWP 15 digit. Nah, kita dikasih kesempatan nih dari 14 Juli sampai 31 Desember 2023 untuk melakukan pemadangan data ya. Iya. Nanti per 1 Januari udah wajib nih formatnya 16 digit ini. Iya, benar. Seperti itu. Oke Kak Jisha, terima kasih banyak ya udah mampir di podcast kita Iya, kali sama-sama, ini. Kak Edi. Kita semua dan kawan pajak lainnya jadi lebih paham nih mengenai ketentuan NPWP 16 digit. Gimana kawan pajak? Mantap kan narasumbernya? Penjelasannya juga mudah dimengerti dan tentunya kita semua jadi lebih paham dan lebih mengetahui informasi perpajakan terkini. Oke kawan pajak, sampai di sini dulu episode podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami dan kita akan berjumpa lagi di podcast edisi berikutnya dengan tema yang tentunya lebih menarik dan narasumber yang syamik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.